Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali kita bertemu pada saat ini untuk membaca dan kemudian kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh ada hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kami percaya ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Maka berkati sekalian kami Tuhan dalam perjumpaan ini. Sehingga kami belajar dari firman Tuhan, menjadikan hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan, lebih benar, adil, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Pakailah hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dari kitab Amos pasal 5 ayat 7 sampai 13. Amos pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Diberi judul Melawan Perkosaan Keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit dan menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikianlah kita telah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema untuk minggu ini adalah bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Kalau kita membaca Amos pasal 1 ayat 1, kita menemukan informasi tentang siapakah Amos walaupun hanya singkat saja. Amos ini adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Dan dia berbicara atau melayani di Israel pada zaman Raja Usia, pada zaman Usia Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel. Selain sebagai seorang peternak domba dari Tekoa, Amos 7 ayat 14 mengatakan bahwa ia juga adalah sebagai pemungut buah arah hutan. Nah, ia mendapat tugas adalah mengecam tentang ketidakadilan sosial di antara umat Israel, terutama kepada orang lemah dan miskin yang menjadi objek pemerasan, korupsi, tetapi juga eksploitasi. Nah, para pemimpin Israel ini berbuat tidak adil. Mereka suka menindas orang-orang lemah, orang-orang miskin. Mereka suka hidup mewah. Mereka adalah orang-orang kaya dan memiliki kekuasaan. Nah, itu sedikit tentang Amos. Dan tentang Tekoa ini, dari mana Amos berasal adalah terletak di sebelah selatan Bethlehem. Nah, kalau kita membaca bagian yang sudah menjadi pembacaan untuk minggu ini, Amos pasal 5 ayat 7 sampai 13, maka kita menemukan di situ bahwa ada hal-hal yang terjadi tadi menyangkut ketidakadilan sosial yang dialami oleh masyarakat atau umat Israel. Di ayat 7, di situ disebutkan,
Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh. Nah, hai kamu ini adalah diarahkan untuk para pemimpin atau orang-orang yang berkuasa, yang punya jabatan. Mereka telah mengubah suatu keadaan dari keadaan yang adil menjadi suatu ipuh. Nah, ipuh di sini pengertiannya adalah seperti tanaman yang beracun. Nah, kalau tanaman yang beracun, berarti beracun itu artinya mematikan. Maka ipuh ini menjadi simbol suatu kepahitan dan malapetaka yang telah terjadi di masyarakat atau warga Israel ketika itu. Dan terjadinya ketidakbenaran. Jadi kebenaran itu dihempaskan ke tanah. Jadi suatu keadaan yang telah berubah dengan adanya para pemimpin pada waktu itu. Ayat 8, dia di sini menunjuk kepada Allah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belatik yang mengubah kekelaman menjadi pagi. Di ayat 8 ini mau mengajarkan kepada kita bahwa dia menunjuk kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Menunjuk kepada kekuasaan Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Tuhan itulah namanya. Disebutkan dalam ayat 8. Bahkan kekuasaan, kedaulatan Tuhan itu dilanjutkan di ayat 9. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat. Maka Amos ini mau menyatakan bahwa ada Allah yang berkuasa yang bisa menunjukkan kekuasaannya kepada mereka yang menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan jabatannya. Nah, ayat 10 menerangkan bahwa orang-orang yang melakukan ketidakadilan sosial ini, mereka adalah orang yang benci kepada siapa saja yang mau memberi teguran. Dan mereka tidak suka kepada orang-orang yang berkata dengan ketulusan dan keikhlasan. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak melakukan kebenaran dan keikhlasan dalam pekerjaan sebagai seorang pemimpin untuk orang Israel. Lanjut ke ayat 11, ini beberapa penjelasan awal. Ayat 11 mengatakan, sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah. Nah, di sini kita menemukan bahwa ada informasi di ayat 11 bahwa yang dilakukan oleh para pemimpin ini adalah mereka menginjak-injak, berarti mereka menindas orang yang lemah. Mereka berkuasa, mereka punya jabatan, mereka orang kaya, tetapi mereka menginjak-injak orang yang lemah. Menindas orang yang lemah dan kemudian membebani pajak. Memberikan pajak tentang gandum, hasil-hasil pertanian daripada masyarakat ketika itu. Tetapi juga ketika kita mendapatkan bahwa ada ketidakadilan sosial yang diungkapkan, diinformasikan dalam ayat 11 ini, maka ada sesuatu yang bertolak belakang di sini. Bahwa orang-orang yang berlaku demikian, yang melakukan pemerasan atau juga mengeksploitasi rakyatnya, sekalipun mereka memiliki rumah-rumah yang mewah, di sini dikatakan mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, tapi mereka tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Artinya, walaupun mereka berupaya untuk merampasi atau memeras, mengeksploitasi orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, tetapi mereka tidak akan mengecap kebahagiaan atau mereka tidak akan menikmati hasil daripada sesuatu yang jahat itu.
Ayat 12. Sebab aku tahu, ini perkataan Tuhan. Sebab Tuhan tahu, aku tahu bahwa perbuatan yang demikian tadi di ayat 7 dan ayatnya yang ke-11, perbuatan kamu adalah perbuatan yang jahat dan perbuatan yang berdosa. Dosamu berjumlah besar. Karena apa? Karena menjadikan orang benar terjepit. Menyusahkan orang benar dengan perlakuan mereka. Dan kemudian juga mereka suka menerima suap dan menghalalkan orang miskin yang ada di pintu gerbang raja. Ayat 13. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Jadi orang-orang yang punya hikmat bijaksana, orang-orang benar ini akan berdiam diri saja karena mereka menganggap tidak ada gunanya untuk berbicara. Tidak ada gunanya untuk bereaksi karena di zaman pemerintahan itu mereka sebut sebagai kesempatan atau waktu yang jahat. Jadi untuk apa mereka bereaksi? Untuk apa mereka menghadapi orang-orang yang model demikian? Walaupun mereka itu punya akal budi atau kebijaksanaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekilas saja kita telah mendengar uraian tentang isi daripada Amos 5 ayat 7 sampai ayat 13. Ternyata di masa pelayanan Amos berhadapan dengan orang-orang yang melakukan pemerasan, ketidakadilan, apalagi di sana eksploitasi, dan menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas dan mengeruk keuntungan dari masyarakat yang dipimpinnya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dari beberapa ayat dalam firman Tuhan ini, maka firman Tuhan ini berbicara tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Sebab kebenaran itu telah diputar balikkan. Ada kebenaran tetapi telah diputar balikkan. Dan orang-orang ketika itu mereka lebih menyukai ketidakadilan dan ketidakbenaran. Tetapi Tuhan Allah adalah kebenaran dan keadilan. Itu yang dan juga Ia berdaulat, itu yang dikatakan di ayat 8. Tuhan adalah yang benar dan yang adil, dan kebenaran dan keadilan itu datang dari Tuhan. Sehingga untuk mengukur apakah orang itu berbuat benar atau apakah orang itu berbuat adil, ukurannya adalah dari Tuhan. Atau ukuran atau patokannya, sumbernya itu dari Tuhan. Setiap orang dapat berkata benar. Setiap orang dapat berkata, dia benar, dia adil, saya benar, saya adil. Tetapi kalau orang itu tidak mengambil rujukan atau patokan dari Tuhan Allah, maka itu belum sepenuhnya kebenaran dan keadilan. Sebab apa? Sebab keadilan adalah bagaimana orang mengalami kesejahteraan dalam hidup dan dihentar pada satu posisi, yaitu bagaimana mereka tidak mengalami tekanan dan penindasan. Ukurannya adalah setiap orang mengalami kesejahteraan dalam hidup, baik itu hati maupun pikirannya, dan hidup sehari-hari. Itu berarti ada keadilan dan kebenaran yang mereka alami dan mereka rasakan. Tetapi ketika ada orang yang menjalankan kepemimpinan dan pemerintahan yang tidak benar dan tidak adil, maka orang-orang yang dibawahnya atau rakyat yang dipimpinnya atau masyarakat yang dipimpinnya akan mengalami ketertindasan dan juga keterpurukan. Maka saudara-saudara pun bisa melihat bahwa orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebab
bukan demikian cara orang-orang yang mengenal Allah. Artinya, bahwa orang-orang yang mengenal Allah tidak memakai cara-cara untuk menindas, untuk mengeksploitasi, untuk mengeruk keuntungan dalam masa-masa kepemimpinannya. Tetapi juga ada orang-orang yang mengenal Allah, tetapi pola hidupnya tidak seperti yang Allah mau. Itu berarti bahwa keinginan-keinginan daging telah merasuk dalam hati, pikiran, dan jiwanya. Sehingga orang itu mengenyampingkan pengenalan akan Allah dan mereka lakukan adalah keinginan sendiri. Maka orang yang demikian yang akan terjadi adalah kebinasaan, kesengsaraan, dan tidak ada kemajuan, tidak adanya pertumbuhan, dan dalam suatu masyarakat, dan Tuhan sangat benci akan hal yang demikian. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara ketika dituliskan dalam kitab Amos, betapa Tuhan Allah sangat mengecam setiap orang yang memperlakukan orang tidak seperti seharusnya memperlakukan orang lain. Maka dalam kitab Amos disampaikan Tuhan mengecam dan marah serta murka kepada orang yang memperlakukan orang lain secara semena-mena karena kekuasaan dan kebesaran di dalam dirinya. Setiap orang yang memimpin dengan pikiran yang tidak benar dan tidak bersih, maka akan berdampak pada masyarakat dan persekutuan akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Tetapi setiap orang yang memimpin atau memerintah dengan bijaksana, maka yang dipimpinnya akan berbahagia dan mengalami hidup penuh sukacita. Dan itulah hidup yang disebut sebagai kemakmuran. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, terkadang ada yang menggunakan kekuasaan itu secara semena-mena atau seenaknya, semau-maunya, tidak memperhitungkan keuntungan bagi orang lain. Orang-orang seperti itu akan mencari keuntungan diri sendiri dan merusak kehidupan banyak orang. Mengapa Tuhan menjadi murka atas hal itu? Karena Tuhan tidak suka. Karena Tuhan tidak suka, maka kita melihat bahwa Tuhan mengutus Amos untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan, kecaman-kecaman dari Tuhan, bahkan nubuat-nubuat dari Tuhan. Karena apa? Karena yang demikian merusak wibawa Allah. Karena yang demikian merusak tatanan Allah. Dan karena yang demikian mematikan orang-orang yang mau hidup. Artinya bahwa karena kekuasaan adalah harus dipandang sebagai anugerah dari Tuhan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam kedamaian dan kesejahteraan, maka dibedakan antara Tuhan Allah dan manusia. Artinya bahwa manusia itu cenderung melakukan apa yang menguntungkan diri sendiri. Tetapi Allah melakukan apa yang menguntungkan manusia itu sendiri. Dalam pikiran Allah tidak pernah ada sesuatu apapun yang akan merugikan manusia. Tetapi dalam pikiran dan kehendak Allah selalu berujung pada manusia itu dimanusiakan. Atau sesuai dengan kehendaknya. Maka ketika banyak orang mendapatkan kepemimpinan dan tanggung jawab yang besar, orang itu mulai mengalami perubahan. Pada waktu belum memiliki jabatan atau belum menjadi seorang pemimpin, sikapnya manis dan bersahaja, memperhatikan banyak orang. Tetapi ketika ia mendapatkan kesempatan untuk memimpin, maka ia mulai mengalami perubahan dalam sikap dan berlaku sewenang-wenang.
Ketika ia belum apa-apa, ia mengenal Tuhan. Tetapi ketika ia atau seseorang sudah mendapatkan kebesaran, ia mulai lupa dan membelakangi Tuhan. Yang seperti ini, model kepemimpinan seperti ini, orang seperti ini, Tuhan tidak suka. Maka pesan firman Tuhan bagi kita semua adalah berhubungan dengan kitab Amos pasal 5 ayat 7-13. Baiklah setiap orang yang diberikan kesempatan untuk memerintah, untuk memimpin, untuk menjadi pemimpin, untuk berkuasa, baiklah ia menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah dan bukan menjalankan apa yang menjadi keinginannya. Sebab orang bisa terjebak ketika kekuasaan itu ada padanya. Ia terjebak untuk melakukan apa yang diinginkannya, sehingga merusak pikiran dan juga membawa orang kepada kekecewaan dan tidak adanya damai dan justru menjadi tertekan. Yang berikutnya adalah bahwa kita semua hendaknya mau berbicara tentang kebenaran dan keadilan, supaya setiap orang bisa mengalami keadilan dan kebenaran, karena dengan demikian kita membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kepada kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran dan keadilan. Karena kebenaran dan keadilan itu adalah sifat dari Allah. Allah adalah kebenaran, Allah adalah keadilan. Ketika kita tidak hidup dalam kebenaran dan keadilan, itu berarti bahwa kita telah melenceng dari sifat-sifat Allah. Jika kita berpaut kepada Allah, maka sifat-sifat Allah itu harus ada atau harus melekat di dalam diri kita. Sifat yang memperlakukan orang dengan baik dan benar, dan memberikan hak-haknya kalau haknya kita beri, dan tidak mengambil kesempatan-kesempatan untuk orang lain tidak mendapatkan kehidupan yang layak, atau orang lain dipersulit dalam kehidupannya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita pun harus mendorong orang-orang untuk menuangkan kebenaran dan keadilan itu dalam perbuatan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu orang-orang yang lemah itu dibela. Orang yang tertindas dibawa untuk mendapatkan kemerdekaan. Orang-orang yang tidak punya pengharapan, kita bawa supaya mereka bisa melihat pengharapan. Itulah yang disebut sebagai kebenaran. Orang-orang yang tidak mampu berbuat karena keberadaan hidupnya, maka kitalah yang dipakai Tuhan untuk membantunya, untuk dapat mewujudkan apa yang ia inginkan, sepanjang itu benar di mata Tuhan. Itulah yang disebut kebenaran. Mungkin kita atau saya dan saudara hanya tahu tentang apa itu kebenaran. Mungkin juga kita hanya tahu tentang apa itu keadilan. Tetapi kalau kita sendiri tidak melakukannya, maka keadilan dan kebenaran itu hanya sebatas pengetahuan saja, dan itu sama saja dengan akan mati. Tapi kalau kebenaran dan keadilan diperkatakan, lalu kemudian diwujudkan, itulah yang menghidupkan. Tetapi ketika kita melihat dalam suatu tempat, atau dalam suatu masyarakat, atau dalam suatu lingkungan, kebenaran dan keadilan itu tidak diberlakukan, dan kita tahu itu harus diberlakukan,
dan kita harus berdiri atas nama Tuhan dan menyatakan dan bahkan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Nah, itu yang Tuhan mau. Tuhan suka yang demikian. Karena di dunia ini tidak usah jauh-jauh. Di tempat, di sekitar kehidupan kita, ada orang-orang yang mengalami hal-hal yang demikian. Ada orang yang tahu menganggapnya sepele atau menutup mata untuk ketidakadilan dan ketidakbenaran tidak diberlakukan. Itu yang namanya berdosa. Karena apa disebut berdosa? Karena ia tidak membela orang-orang itu menuju kepada keadaan yang adil dan benar. Sementara kita mengerti orang itu perlu dibela, tapi kita hanya berdiam diri saja, tidak mau tahu. Nah, itu yang disebut kesalahan. Banyak orang yang mengenal Tuhan melakukan itu. Itulah sebabnya perkataan firman Tuhan ini diangkat supaya kita bersama-sama dengan Tuhan Allah mewujudkan atau melawan ketidakadilan. Mewujudkan keadilan dengan cara melawan ketidakadilan. Itu tema kita minggu ini. Maka sekali lagi bahwa untuk firman Tuhan ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita berkenaan dengan kebenaran dan keadilan, ada saja orang yang tidak mau tahu, padahal sudah tahu. Tidak mau melakukan, padahal sudah mengerti. Tidak mau membela, padahal ia sendiri paham. Sementara terjadi ketidakbenaran dan ketidakadilan. Orang-orang itu bisa ada di dalam gereja. Orang-orang yang tidak mau tahu itu bisa ada dalam persekutuan, dalam ibadah. Orang-orang itu bisa ada di sekitar kehidupan kita. Tetapi ketika mereka, artinya ketika orang-orang yang berlaku sombong angkuh, yang tidak peduli tentang kebenaran dan ketidakadilan, tetapi yang tidak juga memberlakukan kebenaran dan ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakadilan, maka mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Artinya bahwa ketika mereka berhadapan dengan orang yang dari luar, mereka tidak mau pusing, tidak mau tahu, itu sebuah kesalahan. Dan Allah murka akan hal itu. Itu artinya bahwa peribadatan kita hanyalah topeng belaka. Di sini mau menjelaskan bahwa kita rajin beribadah. Kita suka beribadah. Tetapi kita melihat di luar sana terjadi ketidakadilan, ketidakbenaran. Kita sudah tahu itu. Kita harus bersuara, kita harus melakukan sesuatu. Tapi kita cuek, tidak mau tahu. Kita tidak mau melakukan pembelaan. Kita tidak mau berdiri atas nama Allah. Kita sudah tahu tetapi bersikap seolah-olah tidak mau tahu. Maka ibadah kita adalah topeng belaka. Dan itu akan menimbulkan kemurkaan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berlaku tidak adil, pada saat kita berlaku tidak benar, pada saat kita mengambil keuntungan dari apa yang kita kerjakan, dari kesempatan kita memiliki jabatan sebagai seorang pemimpin, nanti pada kesempatan yang lain, kita akan mendapatkan perlakuan yang sama. Pada saat kita tidak berdaya dan kesempatan memimpin, menjadi pemimpin itu telah diambil dari kita. Pada saat itulah kita bukan siapa-siapa. Pada saat itulah kita tidak punya apa-apa. Maka Tuhan akan menunjukkan bagaimana kita memperlakukan orang dengan tidak benar dan tidak adil. Tuhan akan membuat kita merasakan bagaimana kita
juga diperlakukan secara tidak benar dan tidak adil. Dan disitulah pembelajaran Tuhan kepada kita. Itulah yang disebut juga sebagai murka Tuhan. Artinya bahwa pada saat Tuhan menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk menjadi pemimpin, memiliki jabatan, entah itu di gereja atau di masyarakat, lalu kita berlaku menindas orang, melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran, akan ada kesempatan Tuhan membalikkan apa yang kita lakukan kepada orang, itu kita akan alami. Sehingga kita perlu belajar dari hal-hal yang salah dalam hidup kita. Artinya juga bahwa apa yang kita taburkan, itulah juga yang akan kita tuai. Jika kita menaburkan kebenaran dan keadilan, maka kita juga akan menabur keadilan dan kebenaran terjadi di hidup kita. Supaya kita mengerti bahwa dengan firman ini kita dapat pengertian bahwa Tuhan punya sifat kebenaran dan keadilan, dan Tuhan mau kita berdiri atas nama kebenaran dan keadilan. Ketika hal-hal itu terjadi, maka yang akan dialami adalah masyarakat yang kita pimpin, jemaat yang kita layani, akan menerima sukacita dan mengalami suatu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau Tuhan Allah mengutus Amos untuk melayani ketika itu, untuk menegur, untuk mengecam, dan untuk bernubuat, menyampaikan perkataan-perkataan Allah, maka bukan tidak mungkin bila kita hidup dalam kebenaran dan keadilan, Tuhan juga bisa memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk menjadi lidah Allah, untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan sesuai dengan keinginan dan maksud Tuhan. Oleh karena itu, bersiaplah untuk menjadi berkat, untuk dipakai oleh Allah, seperti bagaimana Allah memakai Amos untuk melayani di masanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami selesai dengan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, memberi pembelajaran tetapi juga pencerahan buat kami. Bahwa Tuhan suka akan kebenaran, Tuhan suka akan keadilan. Engkau adalah kebenaran itu, Engkau adalah keadilan itu. Maka biarlah kami hidup di dalam kebenaran dan keadilan, sehingga kami dipakai oleh Tuhan, dilayakkan oleh-Mu untuk memakai kami dalam pekerjaan pelayanan, baik dalam pemerintahan maupun dalam gereja Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Amin.